Ngakunya aja Robin Hood dari Teluk Naga. Baru ngadepin nenek-nenek. Udah takut bukan kepalang kok. Nah, ini dia si Kuya. Nah, ada lagi, Bra. Bisa rame nih. Waduh, bener-bener kapiran kita punya jagoan nih. Apa iya dia bisa ngebebasin anak majikan kita? Puro, dari mana aja lu? Apa lu kagak punya otak? Nih lihat babe lu kerja dari pagi, nebangin puun apa gue jual ke warung. Lu kagak bantuin. Dasar anak setan lu. Kagak tahu dah urusannya. Kenapa bisa jadi begini ya? Kenapa bisa jadi begini? Aduh, mana kipe, mana gue tawa. Kerjaan lu cuma luntang lantung. Kenyang aja lu molor. Emang dasar otak lu otak kebo. Sekarang ini lu minggat daripada gue belah pale lu. Nah, lu lagi berdua bukan pada minggat. Aku mau kabak pale lu. Buset Dani kaki, galak banget. Kabur, Ro. Buruan lu. Cepetan. Cepat. Awak dulu lah. Kau diam saja. Awak dulu. Aduh, hampir aja gue mati dibelah sama kampak bapak gue. Alamak, menurut hukum agama, kalau kita sedang dinasihati sama orang tua kita tidak perlu lari. Kita harus dengarkan apa kata orang tua. Alah udahlah, jangan bawa-bawa agama kalau urusan kampak. Kalau kepala gue belah, mau lu ngerapatin lagi? Bukan begitu, Ut, bukan begitu. Jadi menurut hukum agama itu apa? Bah, sudah pasti. Menurut hukum agama, kalau kita melawan sama orang tua, itu dosa. Kalau kita berdosa sama orang tua, itu artinya kau masuk Neraka. Ya masa gue masuk kandang kebo yang kagak-kagak aja dah lu. Kau tahulah itu. Ini apa lagi kau? Buset dah, gue mah jangan digalak-galakin. Gue mah mesti lu baik-baikin. Ntar kan gue bisa ngebayar budi sama lu. Siapa yang galakin kau? Lagi pula, siapa yang mau tanam budi sama kau? Menurut hukum agama juga, kalau kita tanam budi pada orang, kita tidak perlu mendapatkan balasannya. Gue juga tahu, Birong, gue kagak bakalan ngelawan sama babanya Robin Hood. Gue takut kualat. Gitu-gitu kan kita sering ngabisin nasinya babanya Robin Hood, bego. Banyak cakap kau. Kau diam sajalah. Mati rabit, Ro. Kenapa urusannya jadi begini? Kalau bukan karena dia bertiga, dari tadi udah gue bacok palanya, Ro. Emang apa? Emang apa? Kampak bapak lu hampir kena kepala gua. Bener, setan. Sekarang gimana? Lu sanggup pergi ke Sungai Tahang buat ngebebasin anak majikan gue? Gue sanggup. Siapa yang takut gue ngadepin perampok Sungai Tahang? Kepala lu pitak. Sama aki-aki aja lu udah lari. Kalau urusan bapak gue nyerah dah. Gue takut kualat. Sekarang gimana? Lu jadi siap gak untuk berangkat? Siap gue. Siapa yang takut? Buset. Gue jadi gila gara-gara berteman sama dia bertiga. Pokoknya mau bego kayak mau gila kayak, yang penting kita berangkat aja, Ro. Biar dia bertiga yang bakal menghadapin perampok Sungai Tahang. Bener juga. Ayo, jalan dah. Ayo, gimana jalan gak ada jaringan nih? Iya, ayo jadi. Siapa takut? Ayo, kita cabut. Duluan. Mau bacok juga lu. Mana topi gua tuh? Topi lu jatuh. Ayo cabut. Ayo. Punya jagoan bego banget. Setan. Sebenarnya apa dosa gue? Kutukan apa yang diterima moyang-moyang gue? Sampai-sampai gue punya anak kagak bisa diatur, kagak bisa diurus, kagak dengar kata orang tua. Kalau dibilangin masuk kuping kiri, keluar kuping kanan.
Sebetulnya bukan si Kuro yang salah. Kenapa mesti kita yang disalahin? Ya jelas dong. Jelas kenapa? Yang jelas si Kuro yang kurang ajar. Si Kuro emang kagak tahu diri. Tapi kita nggak bisa begitu aja nyalahin dia. Kita sebagai orang tua kagak bisa ngedidik dia kenapa menjadi anak yang nggak tahu diri. Nah itu artinya. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang tua kagak bisa ngedidik dia menjadi anak yang lebih bener. Ah, emang si Kuronya aja yang kagak tahu diri. Gue udah capek ngebilangin dia. Nah sekarang lu tahu dia kabur kemana? Mana ayah tahu? Yang ayah tahu dia takut sama kapak lu. Lu mau ngebelah kepalanya. Emang dasar dia aja yang salah ngartiin. Kan gue cuma nakut-nakutin doang. Supaya dia kagak jadi pergi ke Sungai Tahang. Apaan? Si Kuro sama kawanannya pergi ke Sungai Tahang. Kelihatannya sih emang begitu, mak lu. Dia mau nemuin Mat Gagak, Iya, Gaok, iya. Suren, Iya. Bango. Itu kan penjahat yang nggak punya hati. Yang enteng tangannya kalau ngelihat leher orang main tebas aja. Kelihatannya mah begitu, mak lu. Masya Allah, Baba. Gimana nasibnya si Kuro? Cari si Kuro, Baba. Cari. Kuro. Gimana nasib lo, Kuro? Jangan-jangan Juragan Jastro kagak ngirim orang yang mau ditebusan, Bang. Bener juga tuh, Bang. Mungkin Juragan Jastro lupa sama ancaman abang. Pokoknya begini, kalau ampe Juragan Jastro kagak nebus si Mide, urusannya bisa lain. Bener kagak Bang Agak? Bisa jadi. Kalau nih Ari, Juragan Jastro ampe tidak ngirim orang, gue satronin lagi dia. Saya setuju, Bang. Jangan dikasih hati, Bang Gagak. Kita bikin modal tuh orang. Lantaran kagak ngedenger abang punya urusan. Mat Jalak siap ngegorok leher Juragan Jastro. Mak lu. Iya, Baba lu. Apa perlu gue susul si Kuro ke Sungai Tahang? Bukan apa-apa. Gue khawatir sama keselamatannya. Kalau ayah pikir sih, Bah, mending gak usah ke sono. Kita doain aja. Moga-moga si Kuro selamat dan bisa nyelamatin anaknya Juragan Jastro. Apa lu yakin si Kuro bisa nyelamatin anak perawannya Tuan Jastro? Yakin, gue yakin sih yakin-yakinnya. Biar kata si Kuro itu otaknya goblok, tolol, bego, tapi keberaniannya kagak ada yang nandingin di Teluk Nage. Tapi kalau sampai besok pagi dia belum pulang, gua mau nyusul. Urusan besok lain soal, Baba lu. Jangan kata Baba, Ay juga mau nyusul ke sono. Jadi lu mau ikut nyusul juga? Apa lu kagak takut sama Mat Jalak, Mat Suren, Mat Gaok yang udah terkenal keganasannya? Kenapa kudu takut? Dia makan nasi, kita makan nasi. Kita akan takut kalau dia makan batu. Si Kuro, anak kita semata wayang. Kita harus bikin perhitungan sama si perampok Sungai Tahang. Bagaimana? Baik. Waduh, Hamidah. Itu lihat buah-buahan masih utuh, lu mau makan juga. Udah rambut acak-acakan ke sundel bolong. Waduh, nih abang gua nasi ngebul-ngebul. Pasti dah lu doyan makan. Makan dah. Lihat tuh, ada ikan asin, ada jengkol, ada ketimun. Nasinya anget kayak kue putu baru disodok. Hamidah. Bagaimana kira-kira kalau abang suapin? Buset, ditanya diem aja. Sama aja gua ngomong sama bedug. Maksud gua begini, Hamid. Hamid, gua jadi salah lagi aja. Hamidah, mau lu apa? Saya mau pulang, Bang. Saya takut di sini. Takut? Emang kata gua setan takut. Ada gua. Tenang aja. Pokoknya saya mau pulang. Saya nggak betah tinggal sama rampok. Mau pulang kemana? Bapak emak sudah nggak punya. Galak amat tuh bocah. Gigit banget. Gue jadi gregetan gua. Kepengen. Ada apa lagi manggil gua ini?
Buset dah, ada aja dah. Sebentar ya Mama, tinggal dulu. Kayaknya nggak bakalan ada utusan Juragan Jasro yang bakal datang kemari, Bang. Kalau ampe kagak ada yang datang bawa duit tebusan, Bang. Pokoknya malam nih hari kita samperin lagi rumah Juragan Jasro, Bang. Kita ambil semua barang-barangnya, Bang. Kalau begitu kita berangkat ini malam. Bukan apa-apa, gue udah gatel. Tangan gue pengen nyucrup itu bun-bunanya Juragan Jasro. Ngerampok lagi. Pokoknya malam ini gue kagak ngikut ngerampok. Mendingan gue nemenin si Mida. Diam. Gue lihat kayak ada orang yang datang. Gue nggak bisa ngebayangin kalau ampe ada ape-ape sama anak kita yang semata wayang itu babah lu. Gue juga punya perasaan yang sama sama lu. Jangan aja apenya. Ya jangan aja ada berita kalau si Kuro mati digorok sama golok anak buahnya Mas Gagak. Lu jangan ngomong kayak gitu ah. Gue jadi kagak enak hati ngedengernya. Gue nggak bisa ngebayangin kalau si Kuro pulang tinggal nama sama kepalanya doang. Ih, nggak abah, gue nggak mau. Yang penting sekarang kita berdoa aja. Insya Allah si Kuro sama temen-temennya pulang selamat. Iya, insya Allah. Kalau si Kuro pulang selamat, gue mau najar. Mau najar? Iya. Lu mau motong kambing yang tinggal seekor? Kagak bah, kagak. Itu kambing pan harta kita satu-satunya. Gue bukan mau najar, mau motong kambing. Habis mau najar apaan? Gue mau botakin palanya si Kuro. Mau botakin kepala si Kuro? Iya, entu najar gue. Apa yang jadinya? Celaka, Bang. Gawat sekali, Bang. Celaka apaan lu, Suren? Bang, lapor Bang. Musuh itu udah nggak ada Bang. Yang ada babi hutan lagi nyiapin senjata andalannya Bang. Apaan tuh senjatanya? Sama yang abang punya itu. Apaan? Sama punya gue? Bukan, maksud ayah senjatanya sama yang punya abang. Sama gimana? Lu ngomong yang betul, biar Bang Gagak tuh jelas. Ngomong babak belebek kagak karuan. Itu tuh sama senjatanya sama musuh. Sama gimana lu, Suren? Begini Bang, maksud ayah sama yang abang punya. Goblok lu. Cepat, apaan tuh senjatanya? Maksud ayah senjatanya sama yang punya abang. Maksud lu? Nih Bang, yang ini nih sama yang punya musuh. Maksud lu beledugan? Iya. Lu ngomong dong dari tadi. Goblok lu dasar lu. Udah. Sekarang kita harus siap-siap. Jangan sampai kita kecolongan. Siap Bang. Pokoknya kalau ada musuh, saya sikat habis semuanya. Tapi saya lapor Bang, musuh itu nggak ada. Yang ada itu cuma nyamuk. Madi kipe lu. Goblok lu, Suren. Gua kagak mau tahu. Apa lu jaga nyamuk, apa jaga gawang. Gue kagak mau tahu. Pokoknya lu malam ini harus jaga sampai pagi. Titik. Bang, apa yang ngebuang-buang waktu tuh? Kurang ajar lu, Suren. Melunjak lu sama gue. Nih gue Mat Gagak. Gini-gini saudara tua lu yang harus lu hormatin. Ngerti lu? Emang bener, Suren, apa yang dibilang Bang Gagak. Lu tuh kudu taat, jangan ngelawan melulu. Sebab Bang Gagak itu selain saudara tua, dia itu pimpinan kita. Kalau pimpinan suruh perang, ya lu kudu perang. Kalau pimpinan suruh makan, lu kudu makan, Suren. Kalau pimpinan suruh kencing, ya lu kudu kencing juga. Kalau bawahannya kagak mau, lu yang gue kencingin, goblok lu. Kencingnya bau jengkol pasti. Minum sama lo. Minum deh tuh lu air kencing jengkol. Udah. Malam ini kita kudu siap-siap. Jangan sampai si Hamidah jatuh ke tangan dia orang. Kalau jatuh ke tangan dia